Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Jerry dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai chapter 2 dan 14, yaitu adalah Comparative Economic Development serta Foreign Finance Investment Aid and Conflict, Controversies and Opportunities. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama ada Ulfa Tarina dengan NIM 047, lalu saya dengan NIM 058, kemudian Dina Sakina dengan NIM 064. Pada bagian pertama, kami akan menjelaskan mengenai Comparative Economic Growth 2.1 merupakan an introduction, di mana menjelaskan bahwa negara-negara berkembang, negara-negara terutama di Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, Eropa Timur, dan bekas Uni Soviet yang lain ditandai dengan tingkat kehidupan yang rendah dan defisit pembangunan lainnya. Digunakan dalam literatur pembangunan sebagai sinonim untuk negara kurang berkembang atau negara berpenghasilan rendah dan menengah secara kolektif. Modal manusia pada investasi bertitik berat pada keterampilan, nilai, dan kesehatan yang dihasilkan dari pengeluaran untuk pendidikan, program pelatihan di tempat kerja, dan perawatan medis. Selanjutnya pada materi 2.2 akan menjelaskan mengenai what is the developing world, classifying levels of national economic development. Cara tradisional untuk menentukan tingkat-tingkat pembangunan ekonomi adalah dengan pendapatan per kapita, dengan memeriksa ukuran standar berdasarkan perbedaan pendapatan, kemudian memperluas perbandingan negara untuk pendidikan dan kesehatan, dan memerlukan secara rinci ukuran gabungan paling terkenal dari ketiga aspek Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya 2.2.1 mengenai conventional comparison of average national income. Sistem perbandingan pendapatan yang paling terkenal itu digunakan oleh Bank Dunia, di mana negara-negara diklasifikasikan sebagai 4 kategori. Yang pertama adalah negara berpenghasilan rendah, merupakan negara-negara dengan GNI per kapita kurang dari $996 pada tahun 2018. Kemudian negara berpenghasilan menengah ke bawah, yang merupakan negara-negara dengan pendapatan per kapita antara $994 dan $3.895. Kemudian yang ketiga, negara berpenghasilan menengah ke atas. Negara-negara dengan GNI per kapita antara $3.896 dan $12.055. Serta yang terakhir, negara berpenghasilan tinggi dengan pendapatan per kapitanya di atas $12.055. Selama seperempat abad terakhir, negara-negara secara keseluruhan terus bergerak dari tingkat pendapatan rendah ke tingkat pendapatan menengah ke bawah. Sehingga pada tahun 2018 ada 34 negara yang diklasifikasikan sebagai lower income country, di mana ada 47 yang masuk ke dalam lower middle country dan 56 masuk ke dalam upper middle country. Ada 81 HIC dengan setidaknya $12.056 per orang, mulai dari negara mikro Eropa kecil seperti Andorra dan Liechtenstein, hingga negara besar termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Kemudian pada 2.2.2 yang akan menjelaskan mengenai adjusting for purchasing power parity, di mana GNI per kapita sering digunakan sebagai indeks ringkasan kesejahteraan ekonomi relatif orang-orang di berbagai negara. Hal ini dihitung dari total nilai tambah domestik dan asing yang diklaim oleh penduduk suatu negara tanpa membuat pengurangan untuk depresiasi dari stok modal domestik. Variat daya beli dihitung menggunakan seperangkat harga internasional yang sama untuk semua barang dan jasa, untuk memberikan perbandingan standar hidup yang lebih akurat. Pendapatan nasional bruto per kapita Amerika Serikat adalah jumlah GNI per kapita untuk negara maju dan berkembang ditambah dengan Kanada, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Kesenjangan pendapatan antara negara maju dan negara berkembang cenderung berkurang ketika
paritas daya beli ini digunakan. Alasannya yang paling penting adalah bahwa upah real itu lebih rendah di negara-negara berkembang. Selanjutnya ada other common country classification, yaitu yang dibahas pada 2.2 dan titik 3, di mana yang pertama adalah negara itu diklasifikasikan. Yang pertama ada G7 dan G20, merupakan pengelompokan dua negara dengan signifikansi geopolitik adalah kelompok 7 ekonomi terbesar, yaitu G7, dan kelompok yang diperluas dari 20 negara atau G20 yang juga mencakup negara-negara berpenghasilan menengah yang besar. Kedua ada negara-negara berkembang. Yang ketiga adalah negara-negara yang terkurung daratan dan pulau-pulau kecil. Yang keempat, negara-negara miskin yang berhutang banyak. Kelompok ini adalah kelompok yang diklasifikasikan resmi sejak tahun 2000-an yang mendapat pertimbangan khusus untuk program bantuan sesuai dengan kesepakatan internasional. Kemudian yang kelima adalah negara-negara industri baru. Yang keenam ada pasar yang sedang berkembang, dan yang ketujuh adalah tingkat perkembangan manusia, merupakan program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa yang mengklasifikasikan negara menurut tingkat pembangunan manusianya, termasuk pencapaian kesehatan dan pendidikan, serta sebagai bagian rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Selanjutnya adalah 2.3, di mana menjelaskan mengenai comparing countries by health and education and the Human Development Index. Di mana subbabnya yang pertama ada 2.3.1 mengenai comparing health and education level, di mana 3 indikator dasar kesehatan ini rata-rata dihasilkan oleh harapan hidup saat lahir, angka kematian di bawah, dan prevalensi kekurangan gizi. Dan 2 indikator pendidikan rata-rata adalah rasio partisipasi kasar untuk sekolah menengah dan persentase penduduk dengan setidaknya beberapa pendidikan menengah. Harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani anak-anak yang baru lahir jika menghadapi risiko kematian yang berlaku untuk kelompok mereka pada saat kelahiran mereka. Selanjutnya 2.3.2, Introduction the Human Development Index. Formulasi HDI saat ini memberikan peringkat setiap negara pada skala 0 hingga 1, di mana 1 merupakan pembangunan manusia tertinggi berdasarkan 3 tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan harapan hidup saat lahir, pengetahuan yang diukur dengan kombinasi rata-rata sekolah yang dicapai oleh orang dewasa dan lama sekolah yang diharapkan untuk anak-anak usia sekolah, serta standar hidup yang layak yang diukur dengan pendapatan domestik bruto per kapita real yang disesuaikan dengan paritas daya beli yang berbeda dari mata uang masing-masing negara untuk dapat mencerminkan biaya hidup dan untuk asumsi utilitas pendapatan marginal yang semakin berkurang. Selanjutnya, 2.3.3. Human Development Index ranking, how does it differ from income rankings? Salah satu alasan penting IPM adalah bahwa pendapatan ini dapat memprediksi dengan lemah bagaimana kinerja negara dalam pendidikan dan kesehatan. Dan pada IPM khususnya, pada 2.3.4 menjelaskan mengenai Human Development Index Alternative Formulation. NHDI memusatkan perhatian pada pentingnya peningkatan kesehatan dan pendidikan daripada fokus yang berpotensi berlebihan pada pendapatan saja. Ada beberapa kritik yang signifikan terhadap NDHI, misalnya secara luas dengan menambahkan beberapa indikator non-pendapatan, tetapi menghilangkan yang lain. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran perhatian dari bidang-bidang seperti hak hukum atas pendidikan dan kesejahteraan ataupun pendapatan. Dengan demikian, beberapa area bahkan dapat menerima lebih sedikit perhatian daripada yang seharusnya, sehingga kritik khusus yang dilontarkan adalah bahwa pencapaian pendidikan yang diharapkan ini sulit diperkirakan, terutama di beberapa negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah, dan juga dapat mengarah pada pandangan yang terlalu optimis yang mengakibatkan terlalu sedikitnya perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan. Namun faktanya tetap bahwa IPM bila digunakan bersama dengan ukuran pembangunan ekonomi lainnya sangat meningkatkan pemahaman kita tentang negara mana yang mengalami pembangunan dan mana yang tidak.
Dan dengan memodifikasi IPM, suatu negara secara keseluruhan untuk mencerminkan distribusi pendapatan, gender, regional, dan perbedaan etnis seperti yang disajikan. Selanjutnya adalah 2.4 yang akan membahas mengenai case similarities and differences among developing country. Ke-10 ciri persamaan dan perbedaan tersebut antara lain yang pertama ada tingkat pendapatan dan produktivitas, yang kedua adalah pencapaian modal manusia, ketiga ketimpangan dan kemiskinan absolut, yang keempat pertumbuhan penduduk dan struktur umur, yang kelima penduduk desa dan migrasi desa ke kota, yang keenam vaksinasi sosial, yang ketujuh tingkat industrialisasi dan ekspor manufaktur, kedelapan ada geografi dan kekayaan sumber daya alam, yang kesembilan luas pasar keuangan dan lainnya, serta yang ke-10 ada kualitas institusi dan ketergantungan eksternal. Subbabnya yang pertama ada 2.4.1 yaitu level of income and productivity, membahas mengenai bahwasannya meskipun disebabkan oleh sejumlah pendapatan yang lebih dalam, perbedaan besar dalam pendapatan antar negara sebagian besar sesuai dengan kesenjangan besar dalam output per pekerja antara negara berkembang dan negara maju. Pada tingkat pendapatan yang sangat rendah, lingkaran setan dapat terbentuk di mana pendapatan rendah menyebabkan rendahnya investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pabrik dan peralatan dan infrastruktur yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya produktivitas dan stagnasi ekonomi. Salah satu persepsi yang salah adalah bahwa pendapatan rendah ini dihasilkan dari suatu negara yang terlalu kecil untuk mandiri. Tidak ada korelasi yang diperlukan antara ukuran negara dan populasi atau wilayah dan pembangunan ekonomi. Walaupun masing-masing mungkin memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda yang dapat saling mengimbangi. Selanjutnya adalah 2.4.2. 2.4.2 ini mengenai human capital attainments, di mana modal manusia ini termasuk ke dalam kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, yang merupakan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta aspek kunci dari pembangunan manusia. Ada kemajuan dramatis dalam kesehatan dan pendidikan di sebagian besar negara berkembang selama seperempat abad terakhir dibandingkan dengan negara maju. Banyak sekali negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, yang memiliki tingkat rata-rata gizi, kesehatan, dan pendidikan yang masih rendah. Dengan langkah-langkah tersebut, negara-negara berpenghasilan menengah atas secara signifikan lebih dekat ke negara-negara berpenghasilan tinggi daripada ke negara-negara berpenghasilan rendah. Selanjutnya 2.4.3 inequality and absolute poverty. Ketimpangan yang sangat tinggi ini terjadi di banyak negara berkembang yang kaya sumber daya, terutama di Timur Tengah dan Afrika Sub-Sahara. Kemiskinan ekstrim sebagian besar disebabkan oleh modal manusia yang rendah, tetapi juga karena pengusiran sosial dan politik dan kekurangan lainnya. Kemiskinan dan ketidaksetaraan dapat menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat, artinya tidak hanya melakukan kemiskinan absolut dan ketidaksetaraan ekstrim dihasilkan dari pertumbuhan yang terdistorsi. Mengakhiri kemiskinan akan sulit karena mereka yang masih terjebak seringkali hidup dalam kondisi yang sangat sulit seperti konflik yang berkelanjutan. Next ada 2.4.4. 2.4.4 ini mengenai population growth and age structure, di mana menjelaskan bahwasannya laju pertumbuhan penduduk ini ditentukan oleh selisih antara laju kelahiran dan laju kematian. Populasi global telah tumbuh dari hanya di bawah 1 miliar pada tahun 1800 menjadi 6 miliar pada tahun 2000. Sebagian besar pertumbuhan penduduk berpusat di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Negara berkembang berpenghasilan rendah biasanya masih memiliki tingkat kelahiran kasar yang sangat tinggi, serta laju pertumbuhan penduduk yang ditentukan oleh selisih antara laju kelahiran dan laju kematian. Implikasi utama dari tingkat kelahiran yang tinggi adalah bahwa angkatan kerja aktif harus mendukung secara proporsional hampir 2 kali lebih banyak anak daripada di negara-negara kaya.
Sebaliknya, proporsi orang yang berusia di atas 65 tahun jauh lebih besar di negara-negara maju. Baik orang tua maupun anak-anak sering disebut sebagai beban ketergantungan ekonomi, dalam arti bahwa mereka didukung secara finansial oleh angkatan kerja negara tersebut. Selanjutnya, 2.4.5 mengenai rural economy and rural to urban migration. Di sebagian besar negara berpenghasilan rendah dan menengah, bagian penduduk yang relatif tinggi tinggal di daerah pedesaan dan dengan demikian lebih sedikit di daerah perkotaan. Diperkirakan pada sekitar tahun 2012 lebih banyak orang ini tinggal di kota daripada di pedesaan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selanjutnya adalah 2.4.6 yaitu social fractionalization, yaitu semakin besar keragaman etnis, bahasa, dan agama suatu negara, maka semakin besar pula kemungkinan akan terjadinya perselisihan internal dan ketidakstabilan politik. Lebih dari separuh negara berkembang di dunia telah mengalami beberapa bentuk konflik antar etnis. Konflik dapat menggagalkan kemajuan pembangunan yang sebelumnya relatif positif. Di seluruh Amerika Latin, masyarakat adat secara signifikan tertinggal dari kelompok lain dalam hampir semua ukuran kemajuan ekonomi dan sosial. Di Amerika, keragaman disebut-sebut sebagai sumber kreativitas dan inovasi, meskipun tetap ada diskriminasi yang serius, keberagaman suku dan agama tidak serta-merta menyebabkan ketimpangan, gejolak, dan ketidakstabilan. Next, ada 2.4.7, merupakan level of industrialization and manufacture export. Banyak negara berkembang telah secara dramatis meninggalkan bagian manufaktur mereka dalam pendapatan nasional, namun dalam banyak kasus manufaktur tetap terkonsentrasi pada aktivitas dengan keterampilan lebih rendah. Negara-negara berkembang cenderung memiliki pangsa lapangan kerja dan output pertanian yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju. Pangsa lapangan kerja di industri di banyak negara maju sekarang lebih kecil daripada di beberapa negara berkembang. Pekerja industri negara maju juga membutuhkan keterampilan tinggi dan membayar upah juga dengan tinggi. Sehingga sebagian besar negara berkembang telah melakukan diversifikasi jauh dari ekspor pertanian dan mineral. Lalu ada 2.4.8 mengenai geografi and natural resources endowment. Sebuah kasus yang jelas dari sumber daya fisik yang menguntungkan adalah negara-negara Teluk Persia yang kaya minyak. Di sisi ekstrim lainnya adalah negara-negara di mana sumber bahan mentah dan tanah subur relatif minim. Konflik atas keuntungan dari industri-industri ini terlalu sering mengarah pada fokus pada distribusi kekayaan daripada terciptanya dan pada persiapan sosial pemerintah yang tidak demokratis, ketidaksetaraan yang tinggi, dan bahkan konflik bersenjata dalam apa yang disebut dengan kutukan sumber daya alam. Selanjutnya 2.4.9 yaitu mengenai extent of financial and other market development. Di banyak negara berkembang, landasan hukum dan kelembagaan untuk pasar sangatlah lemah. Pasar yang tidak sempurna dan informasi yang tidak lengkap jauh lebih lazim di negara-negara berkembang. Beberapa aspek keterbelakangan pasar antara lain yang pertama adalah bahwa mereka sering kekurangan sistem hukum yang berlaku kontrak dan mengesahkan hak milik. Yang kedua adalah mata uang yang stabil dan dapat dipercaya, kemudian infrastruktur dan asuransi yang berkembang, infrastruktur jalan dan utilitas untuk memfasilitasi perdagangan antar daerah, kemudian sistem perbankan dan asuransi yang berkembang dengan baik dan diatur secara efisien dengan akses luas, dan dengan pasar kredit formal yang memiliki proyek dan mengalokasikan dana pinjaman berdasarkan keuntungan ekonomi relatif dan penegakan aturan pembayaran kembali, serta informasi pasar yang substansial bagi konsumen dan produsen tentang harga dan jumlah. Karena faktor ini bersamaan dengan adanya skala ekonomi di sektor-sektor utama ekonomi, berarti bahwa pasar seringkali sangat tidak sempurna, informasi terbatas dan sulit diperoleh sehingga sering menyebabkan barang, keuangan, dan sumber daya menjadi salah alokasi. Jadi selanjutnya untuk 2.4.10 mengenai quality of institution and external dependence. Jadi sebagian besar negara berkembang pernah menjadi koloni Eropa, dan institusi kolonial memiliki efek merusak pada pembangunan. Masalah dengan pemerintahan dan administrasi publik sering berasal dari lembaga yang buruk.
Penjajahan Eropa juga seringkali menciptakan atau memperkuat tingkat ketidaksetaraan yang berbeda. Ketimpangan yang tinggi terkadang muncul sebagai akibat dari perbudakan di daerah-daerah di mana keunggulan komparatif dalam tanaman seperti tebu dapat diproduksi di perkebunan budak. Ketergantungan eksternal dan hubungan internasional yang tidak setara, negara-negara berkembang pada umumnya kurang terorganisir dengan baik dan berpengaruh dalam hubungan internasional dengan konsekuensi yang terkadang merugikan bagi pembangunan. Negara-negara berkembang menyuarakan keprihatinan besar atas berbagai bentuk ketergantungan budaya, dari berita dan hiburan hingga praktik bisnis dan nilai-nilai sosial. Negara-negara berkembang juga bergantung pada negara maju untuk pelestarian lingkungan, di mana ada ketergantungan harapan untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu 2.5 mengenai Are Living Standards of Developing and Developed Nations Converging. Jadi pada awal era industri, sekitar pertengahan abad ke-18, standar hidup rata-rata nyata di negara-negara terkaya tidak lebih dari sekitar 3 kali lebih besar dari negara-negara termiskin. Negara-negara maju saat ini telah menikmati tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi selama 2 abad daripada negara-negara berkembang saat ini. Dan proses inilah yang dikenal sebagai divergensi. Kemudian turunannya itu 2.5.1 mengenai The Great Divergence. Jadi bagaimana perubahan dari awal konvergensi besar terjadi, dan mengapa manfaatnya begitu lama hanya untuk orang-orang di sebagian kecil dunia, dan mengapa beberapa negara masih membuat sedikit kemajuan. Awalnya sebagian dari kekayaan itu diperoleh melalui pemangsaan kolonialisme dan kengerian perbudakan dan perbudakan lainnya. Seiring berjalan waktu, sebagian besar keuntungan dihasilkan dari kemajuan produktivitas revolusi industri. Namun selama beberapa dekade setelah kemerdekaan, banyak pengamat merasa bingung bahwa sebagian besar negara berkembang hanya mengalami sedikit kemajuan dalam produktivitas dan pendapatan. Kemudian 2.5.2 mengenai Human Capital Attainments. Ada 2 alasan penting untuk mengharapkan bahwa negara berkembang akan mengejar dengan rata-rata tumbuh lebih cepat daripada negara maju. Alasan pertama adalah karena transfer teknologi, dan alasan kedua untuk mengharapkan konvergensi jika kondisinya serupa didasarkan pada hasil yang semakin berkurang untuk akumulasi faktor. Negara-negara maju saat ini memiliki tingkat modal fisik dan manusia yang tinggi, tetapi dalam analisis neoklasik tradisional, produk marginal modal dan profitabilitas investasi akan lebih rendah di negara maju. Alasan untuk mengharapkan konvergensi jika kondisinya serupa didasarkan pada hasil yang semakin berkurang untuk akumulasi faktor. Negara-negara maju saat ini memiliki tingkat modal fisik dan manusia yang tinggi, tetapi ini tidak menjelaskan output tinggi mereka per orang. Akibatnya, ada harapan tingkat investasi yang lebih tinggi di negara-negara berkembang, baik melalui sumber-sumber domestik atau melalui menarik investasi asing. Kemudian 2.5.3 mengenai inequality and absolute poverty. Untuk pertama kalinya kita berada dalam periode bersejarah konvergensi kembali pendapatan rata-rata lintas negara. Dan di sini ada 4 poin penting dalam ketimpangan dan kemiskinan mutlak, yaitu pentingnya menghindari bias seleksi, yang kedua konvergensi pendapatan mutlak, yang ketiga konvergensi dunia sebagai satu negara, dan masa depan konvergensi. Selanjutnya 2.6 yaitu long run causes of comparative development. Penulis berpendapat bahwa geografi fisik, termasuk iklim, memiliki dampak penting pada sejarah ekonomi, tetapi pengaruhnya terhadap pembangunan kurang jelas. Sebagian besar negara berkembang pernah menjadi koloni, dan lembaga-lembaga mereka memainkan peran kunci dalam membentuk pembangunan ekonomi mereka. Tetapi dampak lembaga-lembaga ini terhadap pendapatan sebagian besar masih belum diselidiki. Negara-negara dengan pendapatan lebih tinggi mampu membeli institusi yang lebih baik, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap pendapatan. Kemudian, ketika populasi lokal lebih besar dan lebih padat, dan organisasi sosial maju, lebih mudah bagi penjajah untuk mengambil alih struktur sosial yang ada. Dalam kasus seperti itu, pengaturan kelembagaan yang dihasilkan akan cenderung mendukung mekanisme ekstraksi kekayaan yang ada daripada penciptaan kekayaan baru. Kemudian 2.7 mengenai concluding observation. Jadi kesimpulannya di sini adalah sejarah mempunyai peran penting, bahwa kondisi yang berlaku dalam masyarakat ketika kolonialisme Eropa mulai memiliki dampak besar pada sejarah selanjutnya, dari ketidaksetaraan dan perkembangan kelembagaan di negara dengan cara yang
memfasilitasi atau menghalangi partisipasi dalam pertumbuhan ekonomi modern setelah revolusi industri tiba pada akhir abad ke-18. Bab ini telah menunjukkan beberapa kesamaan penting di banyak negara berkembang, yang juga telah menunjukkan bahwa negara berkembang sangat heterogen, berbeda dalam banyak hal kritis termasuk tingkat kemajuan pembangunan ekonomi mereka, dan dalam menjelaskan akar penyebab di tingkat pendapatan dan pembangunan manusia adalah ketimpangan yang lebih tinggi, institusi yang lebih lemah, dan tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih rendah. Tetapi dengan kelemahan-kelemahan ini, ada banyak hal yang bahkan telah dicapai oleh negara-negara berkembang yang berpenghasilan rendah dan dapat melakukan lebih jauh dengan strategi kebijakan yang tepat. Selanjutnya kami akan menjelaskan chapter 14 mengenai Foreign Finance, Investment, Aid, and Conflict, Controversies, and Opportunities. Chapter yang pertama yaitu 14.1 mengenai The International Flow of Financial Resources. Dalam bab ini menjelaskan aliran internasional sumber daya keuangan yang mengambil 3 bentuk utama. Yang pertama, Private Foreign Direct and Portfolio Investment, yang terdiri dari A. Investasi langsung asing oleh multinasional besar atau transnasional, dan B. Mengenai investasi portofolio asing, seperti saham, obligasi, dan wesel. Yang kedua, pengiriman uang pendapatan oleh migran internasional, dan yang ketiga adalah Public and Private Development Assistance atau bantuan luar negeri, yang terdiri dari A. Masing-masing pemerintah nasional dan lembaga donor multinasional, dan B. Lembaga non-pemerintah swasta. Selanjutnya itu 14.2 mengenai Private Foreign Direct Investment and the Multinational Corporation, yang menjelaskan beberapa perkembangan telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan perdagangan internasional dan arus modal selama beberapa dekade terakhir sebagai munculnya perusahaan multinasional atau MNC. Beberapa tahun terakhir, jumlah MNC yang jauh lebih kecil tetapi semakin banyak telah muncul dari negara-negara berpenghasilan menengah atas seperti Brazil, dan bahkan beberapa negara penghasilan menengah bawah yang tumbuh cepat, terutama Cina. MNC dan sumber daya yang mereka bawa menghadirkan peluang unik, tetapi dapat menimbulkan masalah serius bagi banyak negara berkembang tempat mereka beroperasi. Pertumbuhan arus investasi asing langsung atau FDI swasta ke negara-negara berkembang sangat pesat, walaupun cukup fluktuatif. Sebuah komponen kunci dari globalisasi, FDI adalah investasi ekuitas luar negeri, biasanya oleh perusahaan multinasional swasta. Aliran FDI ini perlu dipahami dalam konteksnya, meskipun pertumbuhan yang luar biasa, alur masuk FDI ke negara-negara berkembang masih merupakan bagian kecil dari total investasi negara-negara tersebut, yang sebagian besar disumbangkan oleh sumber-sumber domestik. Kemudian turunannya 14.2.1, yaitu some pros and cons for development. Kontroversi mengenai peran dan dampak investasi asing swasta seringkali menjadi dasar ketidaksepakatan mendasar tentang sifat, gaya, dan karakter proses pembangunan yang diinginkan. Berikut ada beberapa argumen ekonomi tradisional dalam mendukung investasi swasta. Yang pertama, perannya dalam mengisi kesenjangan sumber daya antara investasi yang ditargetkan atau diinginkan dan tabungan yang dimobilisasi secara lokal. Yang kedua, kontribusi kedua, yaitu analog dengan yang pertama, adalah kontribusinya dalam mengisi kesenjangan antara persyaratan devisa yang ditargetkan dan yang diperoleh dari pendapatan ekspor bersih, ditambah bantuan luar negeri publik bersih. Kemudian ada argumen terhadap investasi asing swasta yang menjelaskan kesenjangan yang melebar. Yang pertama yaitu meskipun MNC menyediakan modal, mereka dapat menurunkan tabungan domestik dan tingkat investasi dengan menggantikan tabungan swasta. Yang kedua, meskipun dampak awal investasi MNC adalah untuk meningkatkan posisi devisa negara penerima, dampak jangka panjangnya mungkin mengurangi pendapatan devisa atau setidaknya membuat kenaikan bersih lebih kecil dari yang terlihat. Dan yang ketiga, meskipun MNC berkontribusi pada pendapatan publik, dalam bentuk pajak perusahaan, kontribusi mereka jauh lebih kecil daripada yang mungkin terlihat sebagai akibat dari konsesi pajak liberal. Kemudian 14.2.2, seperti dalam kasus FDI, perusahaan multinasional, manfaat dan biaya dari aliran investasi portofolio swasta, baik pada investor maupun penerima negara berkembang, telah menjadi bahan perdebatan. Dari sudut pandang investor, berinvestasi di pasar saham negara-negara berkembang berpenghasilan menengah itu dengan pasar keuangannya yang relatif lebih berkembang memungkinkan mereka untuk meningkatkan keuntungan sambil mendiversifikasikan
risiko mereka. Dan dari perspektif negara berkembang penerima, aliran portofolio swasta di pasar saham dan obligasi lokal merupakan kendaraan untuk berpotensi diterima untuk meningkatkan modal bagi perusahaan domestik. Namun, dari perspektif kebijakan makro pemerintah negara berkembang, isu utamanya adalah apakah aliran portofolio swasta yang besar dan bergejolak ke pasar saham lokal dan obligasi jangka pendek dapat menjadi kekuatan destabilisasi baik untuk pasar keuangan maupun ekonomi secara keseluruhan. Kemudian 14.3 mengenai the role and growth of remittance. Ada kekhawatiran bahwa migrasi keluar dapat menghambat proses pembangunan karena hilangnya pekerja terampil melalui brain drain. Menyeimbangkan kekhawatiran ini adalah manfaat melalui pengiriman uang kepada kerabat di negara asal migran. Ketika migran berketerampilan rendah dan penerima remitansi miskin, potensi pengembangan dan keuntungan pengentasan kemiskinan menjadi jelas. Dan memang Bank Indonesia melaporkan bahwa berdasarkan survei rumah tangga, remitansi telah menjadi secara substansial mengurangi kemiskinan di negara-negara seperti Guatemala, Uganda, Ghana, dan Bangladesh. Pertumbuhan pengiriman uang yang tercatat sebagian disebabkan oleh perbaikan akuntansi, tetapi faktor lainnya termasuk meningkatkan jumlah migran dan kemajuan dalam intermediasi keuangan yang mengurangi biaya migran untuk mengirimkan dana kepada keluarga mereka. Selanjutnya, 14.4.1, masalah konseptual dan pengukuran. Selain pendapatan ekspor dan investasi langsung dan portofolio asing swasta, negara-negara berkembang menerima dua sumber utama devisa lainnya, yaitu bantuan pembangunan bilateral dan multilateral publik. Next. Selanjutnya. Next lagi. Nah, mengapa donor memberikan bantuan? Pertama dan terutama, pemerintah negara donor memberikan bantuan karena itu adalah kepentingan politik, strategis, atau ekonomi mereka untuk melakukannya. Beberapa bantuan pembangunan mungkin dimotivasi oleh keinginan moral dan kemanusiaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Contohnya motivasi politik, motivasi ekonomi, pertumbuhan dan tabungan, bantuan teknis, kapasitas penyerapan, dan motivasi ekonomi dan kepentingan diri. Next. Mengapa negara menerima bantuan? Alasan mengapa negara berkembang menerima bantuan adalah karena perekonomian. Next slide. Peran lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan. Salah satunya adalah lembaga swadaya masyarakat seperti organisasi sukarela dan LSM di negara berkembang. Next slide. Pengaruh bantuan, masalah dampak ekonomi, terutama bantuan publik seperti dampak investasi asing, penuh dengan ketidaksepakatan adalah tradisionalis ekonomi yang berpendapat bahwa bantuan memang mendorong pertumbuhan dan transformasi struktural di banyak negara. Next slide. Cakupan konflik, kekerasan, dan risiko konflik. Next slide. Yang pertama ada kesehatan, yang kedua penghancuran. Next slide. Conflict and development. Next slide. Nah, di sini ada konsekuensi dari konflik bersenjata. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua penghancuran kekayaan, yang ketiga memburuknya kelaparan, keempat kehilangan pendidikan, yang kelima dampak pada perilaku. Next slide. Oke, next lagi. Sampai yang terakhir. Nah, sudah selesai
Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.